Lihat, tangan di atas, goyangkan badan. Lihat, kejut kejut, jos. Lihat, kejut 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 kejut. Halo sahabat Wakanda dimanapun kalian berada, apakah baik-baik saja? Pada konten kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Nashbridge. Film ini menceritakan tugas kepolisian bernama Nashbridge, menjalankan SIU San Francisco pada tahun 2020 sambil menghadapi kota yang berubah, bos baru, dan dunia di mana pekerjaan polisi berfokus pada pemrosesan data modern dan kepolisian prediktif. Meskipun dunia di sekitarnya telah berubah, Nash tidak. Nash menjalankan tugas kepolisian dengan keinginannya sendiri, sama seperti dulu bertugas dengan kemampuan yang ia miliki tidak menggunakan teknologi modern. Nash menjalankan tugas terberatnya menangkap sebuah komplotannya kejahatan, yaitu Trevor Garrison, anak orang kaya di San Francisco yang ia incar selama 6 bulan. Oke boy, tanpa berlama-lama lanjut ke ceritanya. Di awal video kita memperlihatkan dua orang laki-laki tua sedang mengendarai mobil, dengan kecepatan penuh. Ia adalah seorang inspektur kepolisian dan pengusaha toko kecil di San Francisco, Nashbridge Guest dan Joe. Mereka sedang menjalankan tugas dari unit kepolisian, untuk menangkap komplotan gang transaksi sokong haram dan sekaligus orang terkaya di San Francisco. Trevor Garrison merupakan orang terkenal kekayaannya. Ia terjebak di kemacetan kota. Semua akses jalan sudah diblokade, keberadaannya sudah diketahui oleh unit polisi. Sedangkan Nash turun dari mobil memeriksa keadaan. Komplotan penjahat mengetahui keberadaan Nash, langsung menembakinya. Berusaha untuk kabur. Joe mengejar salah satu penjahat. Joe berusaha menembakinya. Namun peluru yang ia tembaki tepat mengenai tangki mobil yang berisi bensin. Mobil tersebut meledak, mengakibatkan pecahan dari mobil, mengenai mobil kesayangan Nash sampai hancur. Nash dan Joe pun gagal menangkapnya. Garrison dan komplotannya berhasil kabur meloloskan diri. Keesokan harinya Nash bertemu anggota kepolisian SIU, membicarakan cara menangani kasus Trevor Garrison. Kejahatannya sangat berbahaya, sulit untuk ditangkap, dikarenakan orang kaya. Semua kasusnya bisa dibeli dengan uang, dan bukti-bukti yang Nash tangani belum semuanya terkumpul. Tidak beberapa lama, Kapten Harris mendatangi Nash untuk menanyakan ketidakhadirannya Nash dalam konferensi pers, yang menjadi pertanyaan kepolisian. Nash menolak hadir dalam konferensi pers karena harus menuntaskan kasusnya dulu. Keberadaan Trevor Garrison di San Francisco sangat berbahaya bagi kota ini. Memperdagangkan wanita di bawah umur dan transaksi sokong haram, Harris tidak mau ikut campurnya dengan alasan harus melanjutkan konferensi persnya. Di sisi lain mendapati seorang ayah dan anaknya sedang menikmati pemandangan pesisir pantai. Sang ayah yang sedang menelpon kaget mendengar anaknya berteriak, sambil menunjukkan ke pinggir pantai. Sang ayah menggendongnya dan melihat seorang mayat laki-laki mengambang di pinggir pantai. Dibungkus plastik, mereka pun pergi dari pantai. Keesok harinya Kapten Harris seusai konferensi persnya, menemui Nash yang sedang memancing. Nash baru tahu kalau selama ini Garrison baru sampai di San Francisco setelah 6 bulan berada di Ukraina, sebagai pemasok sokong haram. Kedatangan Harris berniat untuk ikut bergabung ke kepolisian. Di agen unit investigasi khusus bersama Stephen Colton, rekan setimnya dulu sekaligus rivalitasnya dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan Stephen yang sedang menginterogasi tahanan. Kapten Harris melihat Stephen,
kerja yang ia jalani kurang maksimal. Haris menyarankan untuk bergabungnya Nash di investasi khusus ini bersama dengannya, untuk bekerja sama lagi. Stephen yang mendengar kata Nash, kaget. Ia tahu bahwa Nash adalah orang tua yang di usianya seharusnya sudah pensiun, terlalu tua untuk bertugas. Scene berlanjut ketika seorang perempuan keluar dari mobil menuju ruangan, menemui seorang pria, ternyata di sebuah bar perjudian, memperlihatkan dua orang yang sedang bertarung dilengkapi CCTV dan setiap pertarungan diberikan perlengkapan senjata. Bar tersebut milik Teddy dan Garrison, sang pengusaha kaya. Sedangkan Nash menghampiri Joe yang sedang bekerja di tokonya, mengajaknya untuk bertugas di departemen unit SIU, untuk menjalankan tugas pertamanya. Sesampai di kantor unit SIU, Nash memperkenalkan anggota barunya, yaitu Stephen dan Cluzon, anak dari keponakan Nick Trevance. Teman dari mereka sewaktu masih bertugas dengannya, kini pamannya sudah pensiun lebih dulu. Clue bergabung di kepolisian SIU, keinginannya menggantikan pamannya. Nash merasa senang bertemu dengan Clue meskipun tidak bertemu Nick Trevance. Nash mempunyai ide mengajak Clue bertugas menyelinap masuk ke pertanya Steph di rumahnya Garrison. Untuk mengambil file data perusahaannya. Salah satu caranya melihat bukti transaksi perdagangan gelapnya. Sedangkan Joe melihat dokter yang sedang menangani mayat korban. Semua korban yang ia temui adalah seorang atlet MMA yang kemampuan bela dirinya tinggi. Steph melihat Nash di pestanya sedang menikmati suasana pestanya, lalu menghampiri, membicarakan tentang perusahaan Garrison yang besar, akan tetapi banyaknya kasus yang dialami perusahaan. Nash tidak akan tinggal diam. Nash mengancam Steph dan Garrison bahwa ia akan menangkapnya sesegera mungkin. Dengan bukti yang ada, Clue yang menyelinap masuk ke kamar Steph dan mengambil data dari laptop pribadinya Garrison. Clue yang sudah mengambil data, hampir ketahuan sama petugas. Clue berusaha kabur dengan beralasan ingin ke kamar mandi. Clue pergi meninggalkan kamar tersebut. Sedangkan Garrison menghampiri Nash, ia tidak ada urusan dengannya. Dengan dua tameng di belakangnya, ia menyuruhnya pergi dari pesta tersebut, karena mengganggu pesta yang ia buat. Nash dan Clue pergi dari kediaman Garrison, merasa senang berhasil melakukan tugasnya. Tugas mengambil data tersebut, dengan mobil kesayangan yang sudah diperbaiki, ia langsung bergegas menuju kantor SIU untuk memeriksa file tersebut. Clue memeriksa filenya dan mencari tempat yang Garrison melakukan transaksi. Memeriksa CCTV di semua sudut kota. Di dalam CCTV tersebut Garrison bertransaksi dengan Komisaris San Peter. Peter adalah komisaris kepolisian seangkatan bersama Nash. Ia juga yang mendorong Nash untuk keluar dari kepolisian. Karena Nash terlalu mengabaikan tugas, lebih menjalankan apa yang Nash lakukan, dan kemauannya saat bertugas. Zaman sudah modern, Nash bertugas dengan keinginannya, sedangkan kepolisian mengharuskan menggunakan teknologi agar akurat dan bekerja sama dengan rekan setimnya, yang membuatnya dikeluarga dari kepolisian. Ketika komputer sedang dioperasikannya, tiba-tiba seseorang dari Garrison meretasnya. Kapten Haris datang mengimbau untuk semua kru SIU mematikan handphone dan laptop dan mengumpulkannya agar semua akun kantor tidak kena retas. Kapten Haris kecewa dengan Nash yang terlalu gegabah dengan keputusannya.
tidak mendengar arahan kepolisian, menyuruhnya menjauh dari Garrison dan fokus pada pembunuhan yang akhir-akhir ini sering menemukan korban yang semuanya petarung MMA di tepi pantai. Nash harus menuntaskannya. Stephen yang berargumen dengan Nash yang terlalu sembrono mengajak duel Nash. Stephen dengan jurus bangaunya mengajarnya, sedangkan Nash dengan jurus Muay Thai berhasil imbang. Tingkah keduanya kerap seperti anak dan ayah. Sedang bertengkar sewaktu dulu Nash selalu berantem ketika dia dan Stephen disatukan untuk bertugas. Crucio berusaha memisahkan dan kembali untuk bertugas, fokus pada pekerjaannya. Joe mengajak semua rekan kerja barunya untuk mencari surat perintah dengan manual. Dikarenakan komputer di kantor sedang diretas, sempat tidak menemukan. Alhasil Stephen menemukan satu surat yang berisi surat perintah untuk menyelidiki pelabuhan. Nash, Stephen dan Joe bergegas menuju pelabuhan. Sesampai di sana mereka menemukan dua orang di dalam perahu dan satu orang yang sedang menurunkan jangkar perahu. Mereka menemukan salah satu suruhannya. Ia mengaku kalau kapal yang Garrison tumpangi miliknya, untuk melakukan transaksi sokong haram dari Amerika ke Ukraina, sebagai pusat pasokannya. Nash mengumpulkan semua anggota. Satu bukti sudah ada, tinggal merencanakan apa tugas selanjutnya. Nash mengajak dua orang untuk pergi ke salah satu bar di kota San Francisco milik Teddy untuk memeriksa keterkaitannya dengan bos Garrison. Ia meyakini Nash bahwa tidak ada keterkaitan dengannya. Ia mengajak Nash untuk menghadiri acara barnya nanti malam. Malam pun telah tiba. Nash mengajak Eiley menyelinap masuk ke dalam bar, untuk memeriksa keadaan di dalam. Eiley kaget, baru pertama masuk udah disuguhi layar film memperlihatkan perkelahian antar pegulat MMA. Sedangkan di dalam bar, beberapa orang melakukan perjudian memasang uang taruhan. Eiley menyadari bahwa akhir-akhir ini banyak korban petarung meninggal yang dibuang dekat pelabuhan. Sumber bukti kuat mengarah bar ini. Ia tidak kuat menyaksikannya. Lalu keluar dalam bar, dua orang laki-laki menghampirinya sempat menggodanya. Ia memukul kedua orang itu. Selang beberapa lama muncul bos Garrison dengan Steph menghampirinya menanyakan keahlian saat bertarung memukul dua orang sekaligus. Ellie menyembunyikan identitas sebagai anggota SIU kepolisian. Meng ia akan diajak oleh Garrison untuk pergi bertarung di barnya. Mengajak Stephen ke kediaman temannya yang ahli komputer. Temannya menyuruhnya masuk ke dalam, terdapat komputer usah dihidupkannya. Nash menyuruhnya mengungkapkan bar Teddy yang selalu mengajak semua orang memberikan semua yang kimau, akan tetapi dia tidak mengenal pemainnya. Harley mulai mencarinya. Terdapat bukti transfer dan identitas para pemain dan menemukan identitas korban Sunset pada 24 jam yang lalu. Sedangkan Eiley melihat biodata pemain yang akan bertarung nanti. Mantan MMA yang dikeluarkan karena tes PED positif. Nash dan Joe mengundang petarung yang tadi malam pertarungan di bar Teddy. Nash melakukan interogasi. Seperti yang ia duga, petarung itu mengikuti bar karena diiming-imingi uang dan bonus besar kalau memenangkan pertarungan. Joe menggertak meja. Petarung itu langsung mati seketika. Pergi memeriksanya ke dokter. Di dalam kepalanya terdapat chip nanometer memungkinkannya meledak ketika dia terkejut. Ellie yang diundang Garrison untuk melakukan pertarungan disuntik terlebih dahulu untuk meningkatkan daya tarung maksimal dalam pertarungan. Sedangkan Nash dan dua orang rekannya menerobos masuk ke dalam dan melumpuhkan dua orang penjaga.
Mendengar kabar ruangannya ada penyusup, tim Garrison mengoperasikan komputer untuk menembak otomatis, namun Nash dengan idenya menghancurkan pusat listrik sehingga ruangan itu padam. Stephen melihat Philly yang sedang dicekik menembaknya, sedangkan Garrison yang ingin menembak Nash yang sedang terkapar karena ledakan. Namun Nash dengan sigapnya menembak dari arah bawah membuat Garrison terluka tembak di tubuhnya. Tertembak beberapa kali dan Ellie berhasil keluar dari ruangan tersebut dibantu Nash, Stephen, dan Philly. Kasus yang diselesaikannya adalah kasus pertama yang paling besar selama ia bertugas di kepolisian. Nash mulai fokus dengan pekerjaannya ini. Meskipun dunia sudah modern, ia bisa menyesuaikan keadaannya. Sedangkan Garrison yang sudah ditangkap dikenakan hukum khusus sokong haram dan memperjualbelikan wanita di bawah umur. Pasal berlapis oleh kepolisian San Francisco. Film pun selesai. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.